Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan itu kalau tasik sakit berlanjut pemirsa semuanya dalam channel Lahbuk. Hari ini saya akan membahas masalah muksa, pemanaan apa itu muksa, ya. Karena nanti takutnya pemanaan muksa ini banyak dari macam-macam kalangan yang memang berbeda-beda. Itu versi sendiri-sendiri. Muksa yang sebenarnya adalah dari kederajatan yang besar, dari keduniawian yang besar, itu menjadi kecil dan hilang. Contoh biasa terjadi pada namanya raja-raja, ya, raja-raja dulu. Ketika sang raja ini mulai turun tahta, akhirnya dia mencari atau menemukan guru-guru spiritual. Akhirnya dia menjadi muksa atau menghilangkan diri. Bertemu kalau zaman dulu ini namanya Sang Hyang Agung, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Esa, ya, kayak gitu. Ini biasanya dia berada di tempat-tempat yang sunyi, hutan, gitu. Yang sepi, yang tidak bertemu dengan manusia, dia berhidup dengan suami apa istrinya. Banyak raja-raja dulu ini yang muksa. Banyak sekali. Banyak orang katanya muksa ini dari yang besar dan raga besar menjadi kecil. Ini kalau menurut saya sendiri ini nggak ilmiah, Nanti kalau gagal katanya jadi bengkok. Ini kalau menurut saya sendiri saja, menurut saya sendiri. Ini nggak ilmiah. Jadi kalau menurut saya yang ilmiah, ini muksa dalam untuk tatanan ibadah kita. Ini adalah orang yang dulunya punya tahta, punya kederajatan tinggi. Pada waktu dia di usianya tua, dia menghilangkan semuanya, mencari tempat yang sepi dengan seorang istrinya atau sendiri. Ya. Kalau yang saya tahu ini Galuh, kerajaan Galuh. Ya, kerajaan Galuh itu pecahan dari Tarumanegara. Ya. Ini rajanya banyak yang muksa, tapi sendiri. Kalau Majapahit ini ada bersama istrinya, ada. Sama dengan orang sekarang ini kalau udah usia 58, 80 pensiun, lah ini namanya. Dia disuruh mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa memikirkan dunia. Sebenarnya tatanan muksa ini sudah ada dari zaman dulu. Ini disyariatkan. Ini nanti saya lebar ini, panjang. Ya, sebentar. Tatanan syariat sudah ada. Maka begitu pentingnya syariat. Ketika Anda ingin belajar ilmu katanya ngangsu kawruh itu berdasarkan dari syariat. Jadi ilmu itu dari syariat yang tertulis dibedah menjadi yang tersirat atau ilmu alam atau ngangsu kawruh itu baru. Ya, ngangsu kawruh. Banyak nanti insya Allah
saya bedah semua ya, dari yang syariat biar kita mendapatkan ilmunya ya. Pahami syariat dengan syariat, makrifat dengan makrifat, hakikat dengan hakikat, agar kita mendapatkan manfaatnya. Itu ada kutipan, salah satu kutipan itu saya pernah melihat tulisan itu. Jadi bukan muksa itu kok terus dari raga besar menjadi kecil, itu kalau saya nggak ilmiah kan. Tapi dari kederajatan yang besar, lalu dia turun, menghilangkan semua kederajatan, menghilangkan semua keduniawian, untuk kembali lagi kepada Sang Pencipta, ya, kepada Sang Ilahi. Inilah. Kalau zaman sekarang banyak ada, tapi nggak ada. Bukan dikatakan besar. Contoh, ketika orang sudah usia 58, 60 pensiun, dia sudah ya. Ini saya bedah ya, sekalian saya bedah. Mengapa ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Ini sekalian, karena masih berangkai ya, Mbak ya. Ini sekalian masih berangkai ya. Jadi biar jelas. Kita tarik dari yang namanya sholat subuh. Ini aja sekalian, saya tarik aja dah pengertian daripada isya, subuh, luhur, asar, maghrib ya Mbak ya. Ini soalnya saya berangkai ya, biar orang nggak asal tok, karena semua itu buat belajar kita, buat ibadah kita kepada Allah ini biar tambah baik dan baik lagi, biar tambah mengabdi kepada Allah Ta'ala ya. Kita tarik dari namanya Islam, itu pertama kita tarik isya ya, bisa merokok dulu Mbak, sebentar. Ini namanya isya ya. Isya ini 4 rakaat, itu masih ada qobliyah dan ba'diyah, masih ada ya. Terus dari isya ini ke subuh, isya ke subuh, ini subuh ini 2 rakaat. Tapi subuh ini tidak ada sholat sunnah ba'diyahnya, Mbak. Kenapa? Nah ini jarak isya ke subuh itu coba jangan hitung 9 jam. 9 jam. Artinya kita masih dalam kandungan, yaitu 9 bulan. Berarti artinya sholat isya ke subuh ini untuk pembelajaran kita pada waktu kita di kandungan ya, di kandungan malam hari sampai subuh terbitnya matahari, terbitnya fajar. Belum ada ba'diyah, belum masa subuh ini ibarat jenengan ini lahir projol jenengan habis lahir surkon kerja, nggak mungkin kon mikirin urusan dunia, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi ba'diyah ini adalah introspeksi masalah keduniawan. Boleh tarik kayak gitu ya Mbak ya. Nanti dari subuh ke luhur, Islam, Isya, subuh, luhur. Luhur ini ditarik dari bahasa Jawa Barat, namanya ke atas, luhur ya. Ini di subuh ini memang tidak ada sholat sunnah ba'diyah, tapi adanya sunnah duha. Paham ya Pak? Ya. Sholat duha, sunnah duha ya, itu dari jam 8 sampai jam 11 disunahkan. Artinya apa? Sholat duha ini banyak orang mengatakan itu untuk duniawian, rezeki. Padahal sholat itu loh Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Itu sholatku, itu ibadahku. Kabeh apa Gusti Allah. Lah kok jare kok keduniawan. Ini yang dimaksud sholat duha di sini adalah secara pembedahannya adalah untuk kedunia, yang artinya jangan harus bekerja, Mbak. Ya. Jadi kalau subuh ini mulai lahir, kalau isya ke subuh ini dalam kandungan, subuh sampai luhur ini masa anak bayi, anak-anak remaja.
dalam kategori 0 sampai 40 40. maka masih diwajibkan bekerja. Ayo kerja. Ya kerja. Wong ono salat duha. Lah 8 ini simbol diri kita enggak? 8 kawah, ari-ari, getik, puser, raga, sukma, ruh, lan nyawa, ya 8. Kawah, ari-ari, getik, puser, raga, sukma, ruh, lan nyawa. Ya, ngono. Akualne, onone akual ya. Minum Mbah, dikangelan Mbah. Iya. Biasane ireng kleru putih ngono. Cok ireng sak putih ngono, Mbak. Nggih. Karo sunduke mlenceng-mlenceng kaya wong, Mbak. Sekedap. Ya. Nah. Ya. Jadi 0 sampai 40 ini di sholat luhur ini masih ada namanya qobliyah dan ba'diyah. Iya. Ya. Artinya jangan masih juga keduniawian iya, akhirat juga jangan ditinggalkan. Iya, Pak. 0 sampai 40 ini kerja sing sregep, bekerjalah yang keras agar jangan dapat karunia-Nya atau rezeki yang dari Allah Ta'ala. Maka ada sholat dua. Bukan sholat dua terus kok mendatangkan uang terbuk-terbuk, itu enggak. Itu harus dibedah. Paham ya Mbak ya? Ya, paham ya? Paham Mbah. Nah, itu terus sholat luhur Islam A-nya apa? Asar. Ya, asar dulu. Subuh sampai luhur itu jaraknya berapa? Itu jaraknya 8 jam. Nanti dihitung sendiri. Pemirsa juga dihitung sendiri ya. Dihitung sendiri. Tadi saya bilang Isya sampai subuh 9 jam. Subuh sampai luhur ini 8 jam, ya. Nah, 8 jam ini sudah menjadi dohiriyah atau raga atau badan kita ini. Karena apa? Kawah, ari-ari, getik, puser, raga, sukma, ruh, nyawa. 8 dulur, ya, 8. Ingat. 8 kiri 5 sama 3, 8. Ya. 5 kiri rukun Islam, 3 kiri urusan dunia, harta, tahta dan wanita. Maksudnya ngono, mulane 5 sama 3. Tapi nek digabungke jadi mati. 5 karo 3 mati. Jadi ora digabungke. Cuma untuk pengendalian. Ya, rukun Islam untuk mengendalikan urusan 3, harta, tahta dan wanita. Ngono, Mbak. Men aja mati, Mbak, ya. Karena digabung mati 5 3. Kudune apa? 5 nggo ngendhalike sing telu. Kuwi ngaji ngene. Ya kok brene ngono ta. Sesuai. Pesanan aku pengen ngerti kaya ngene lah ngono. Oke, ya. Jadi subuh sampai luhur 8 jam, 8 jam. Terus dilanjutkan lagi luhur atau duhur sampai asar itu 3 jam. Nah, ini yang asar. Asar ini masih ada qobliyah. Ya, masih ada qobliyah. Tapi nggak ada badiah ya. Ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah, ini. Nah, duhur sampai asar ini jaraknya 3. Artinya apa? Setelah kita ini 0 sampai 40 dohiriyah sudah jadi, kita bekerja. Kita harus mulai belajar tentang agama. Ma'rifat. Kalau tadi belajar tentang kesyariatan, maka TPQ, membaca Al-Quran harus pintar, membaca kitab-kitab ini usia-usia 40 ke bawah harus pintar, Mbak. Karena di usia 40 sampai 60, luhur sampai asar, ini fasenya yang kedua yaitu 40 sampai 60. Di masa kalau orang bilang ini perpindahan antara dari anak-anak menjadi tua, artinya dari belajar untuk mulai menuju kepada Allah Ta'ala. Wes, ojo bagian urusan donya terus. Mulai wes 40 wes dua anak, dua putu, wes mulai mencatat mulai. Ya, mulai. Jadi wes mulai kesel, capek. Ya. Makanya di sholat asar
tidak ada sholat ba'diyah. Tapi kalau qobliyah masih ada, karena apa? Urusan akhirat iya masih ada. Kalau ba'diyah dunia, asar disuruh berhenti. Artinya apa? Ketika sudah 40 sampai 60, ini jaraknya 3, yaitu 3 apa? Pengendalian antara harta, tahta, dan wanita. Ini urusan keluarga umat. Ya, urusan ono baik, umat baik. Ono urusan iki lah bojo lah, anak lah. Ya, pengen jadi presiden, pengen jadi 40 ke atas. Ya. Baru setelah masuk fase yang 0 sampai 40 sampai 60, masuk yang ke terakhir, yaitu 60 sampai akhir hayat. Makanya ketika umur 60 ada, coba jangan tanya ke BRI, BCA, Mandiri, semua bank, usia 60 boleh utang di bank enggak? Tidak. Nah, itu buktinya ketika 60 ini disuruh mukso enggak? Dah urusannya karo sing gawe urip kepada Sang Yang Agung, Sang Yang Pencipta. Kepada Allah Taala beribadahlah jenengan. Gua ngenteni samumu mulai nang ngersane Gusti Allah. Ini usia asar sampai maghrib. Maka di situ tidak ada ba'diyah. Sampai menjelang maghrib, sampai maghrib, maka maghrib ini matahari yang terbenam, artinya kita meninggal dunia. Maka jenengan ini orang-orang tua sering anaknya ini, woi, sudah asar, sudah sore, mandi, sampai dibawakan pentung. Tidak ada orang tua yang suruh mandi, bawain uang 100.000 atau 200.000, mandi, nggak ada. Tapi bawanya pakai pentung. Ayo, pendong itu cuma satu. Artinya jenengan ini ditegur. Jenengan ini harusnya menegur diri jenengan sendiri. Kalau sudah saatnya mau pulang ke hadapan Allah Ta'ala, sudah saatnya jenengan ini harus mandi untuk membersihkan diri menghadap kepada Allah Ta'ala. Ngene pendong. Ya, sapu pun diwalik jadi gagangnya siji. Lho ki ngono, Mbak. Tapi ngono kira do sadar. Ya, repine ngandani putuhne, padahal ngandani awake dhewe. Ya. Nek jare bahasa Indonesia katanya memberitahu cucunya, padahal ngasih tahu dirinya sendiri, menasihati dirinya sendiri. Ya, paham ya? Iki bahasa ya. Lah, di 40 sampai 60 ini akhir hayat jaraknya cuma 3 jam. Artinya apa? Jenengan disuruh mengendalikan antara harta, tahta, dan wanita dengan belajar ilmu, syariat, makrifat, hakikat. Lu kok 3? Yang satu mana? Yang satu kan thariqah, perjalanan. Harusnya secara otomatis. Lah nek ora dablek wis ngono. Zaman belajar telu tok, ora gelem jalake ya berarti dablek. Ngono. Ya paham kowe. Paham dah ngono. Iki ya mula makanya dulu ini namanya ada muksa, sama muksa, semua raja. Ya, tak ceritakan salah satu sejarah Raja Majapahit yang ke-7, namanya Kertawijaya. Ya, Kertawijaya. Kertawijaya ini dulu Raja Majapahit yang ke-7, berada di, kalau nggak salah ini Lumajang. Jadi Majapahit itu ada 3 bagian, Mbak. Mojokerto, Lumajang, dan Blambangan. Nanti kapan-kapan tak ceritakan dulu ya masalah Galuh. Ya, Galuh, Sunda, sana ada jabat, mungkin ada suatu saat saya ceritakan. Ini saya menceritakan dulu karena ini masalah permuksaan. Ya, jadi jangan ikut-ikutan kok muksa kok dari raga besar menjadi kecil. Ya ndak ada lulur. Dipikir secara akal sehat ya ada nggak dari raga besar menjadi kecil. Sing adanya raga menjadi bosok di dalam tanah itu baru bener. Kok raga kecil katanya kalau gagal jadi jenggot. Itu akal-akalannya orang-orang saja yang untuk kepentingannya diri sendiri. Ingat ya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Gunakan akal sehat, pakai ilmiah. Spiritual itu bisa diilmiahkan. Apa yang bisa diilmiahkan? Semua bisa diilmiahkan. Kalau ada yang mau tanya, silahkan nanti tanya di kolom komentar. Ya.
Saya siap, insya Allah saya siap menjawab. Ya. Gak apa-apa, monggo. Ya. Jadi kayak gitu, diilmiahkan. Agar ibadah kita ini benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala. Kayak gitu dulu. Ya. Jangan asal-asalan, nggak tahu kok, nggak masuk akal. Jangankan raga manusia, ini aja disimpan sampai puluhan tahun ya masih segini. Ya. Jadi tidak ada, ya paham ya Mbak ya? Paham, Jadi Pak. jangan sampai salah paham. Nanti dikiranya muksa itu benar dari besar menjadi kecil, itu enggak. Itu akal-akalan seseorang untuk kepentingan diri sendiri. Saya itu, ya, ini namanya muksa. Jadi sholat ini pun sebagai rangkaian daripada itu. Berarti maghrib, maka ada namanya Syekh Maulana Maghribi. Maulana ini yang pertama, maghrib ini yang terakhir atau suruh. Atau dalam bahasa kata lain adanya wali awal akhir. Al awal wal akhiru. Ada awalan, ada akhiran. Ada kelahiran, ada kematian. Kelahiran itu subuh, kalau kematian ini maghrib. Ngoten Mbak, iki ngaji iki ngene. Tiba sampean mudeng, jenengan tahu makna yang sesungguhnya. Gak asal celoteh, tidak bisa merubah tatanan akhlakul karimah. Makanya kan raja-raja dulu muksa biar apa sukmanya selamat. Kayak gitu. Loh sampean bingung loh, sukma jin. Wah, tak bahas sisan iki. Ya kok bisa komplit royokan iki. Jadi sing kalau yang mendengarkan enak, lari sini. Lah bisa tinggal kita nunggu pertanyaannya. Pertanyaan apa diperjelas ya perjelas ya. Kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an namanya jin. Kalau dalam bahasa Jawa namanya sukmo. Nah, enggak ada di Al-Qur'an bahasa sukmo, enggak ada, adanya jin. Tapi kalau di bahasa orang Jawa namanya sukmo. Maka ketika ada orang mengatakan ada jin kafir dan jin muslim, itu artinya ada sukma selamat dan sukma tidak selamat. Sukma selamat siapa? Sukmanya para waliullah, sukmanya para nabi, sukmanya orang-orang yang beriman. Sukma yang tidak selamat, sukmanya siapa? Gendoro. Sukmanya orang-orang yang tidak mau beriman. Orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu yang hak daripada Allah Ta'ala. Ya, Gus Dur pernah mengatakan, ojo mengaji syariat blok, mundak buri ini bakal ciloko. Artinya apa? Kalau ada yang tersurat, harus ada yang tersirat. Maka harus dibedah, jangan lempengan tau. Dibedah semua, nanti saya bedah semua. Bedah pacas gitu banyak. Ya. Saya persiapkan channel ini untuk membedah semua. Syariat saya bedah semua. Nanti tidak apa-apa, jangan tanyakan saja. Ya, insya Allah kalau memang saya diridhoi Allah, saya diijabahi Allah, pasti akan saya jawab. Nanti juga saya akan ceritakan kronologi kenapa kok Jawa Barat bahasanya Sunda. Wah, saya ceritakan, nggak tenang aja. Tak ceritakan semua. Ya. Jadi benar-benar saya jadikan ajang ini, Mbak, jangan khawatir Mbak, jenengan bikin channel ini saya bedah semua, ya, dari kesyaratan menjadi kemakrifatan. Nanti juga saya bedah kenapa ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu filosofi semua. Ada namanya wali Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kudus, ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Muria. Jangankan nama itu, ya, jangan mau minta sebutin dari Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam, tak sebutin. Kalau ini dikasih kesempatan tak sebutin, saya tinggal minta kode, boleh enggak? Boleh, tak kasih nanti. Mohon maaf ya Mbak, sebentar untuk tanya. Ya. Saya tanya untuk masalah syariat. Syariat apa orang yang melakukan syariat ini nanti itu semuanya selamat? Kayak gini ya. Jadi syariat itu boleh dikatakan seperti jenengan makan, ini syariat. Jenengan bekerja, ini syariat. Seperti jenengan melakukan sholat 5 waktu, ini namanya syariat.
Syariat ini diciptakan untuk agar mendandani hidup jenengan berakhlakul karimah ke syariat lagi, Mbak. Jadi sebenarnya dari syariat ke syariat lagi, tapi hablum minannasnya yang bagus. Kalau jenengan contoh nih, Mbak ya. Iya. Jenengan sholat 5 waktu, tapi jenengan tidak memahami apa itu sholat yang sesungguhnya. Akhirnya apa? Sholat jenengan bisa jenengan gadaikan, Mbak. Contoh, sholatnya jenengan karena pengen masuk surga. Ini namanya digadaikan, namanya dijudikan. Padahal jenengan sudah tahu kalau sholat jenengan hanya untuk Allah Ta'ala. Nanti tak jelaskan, Mbak, tentang nanti session berikutnya aja. Karena ini sebenarnya dari mukso ini melanggar sudah lari kemana-mana ini, Mbak, tapi tidak apa-apa, ini umum ya, Mbak ya. Iya. Umum ini. Ya, nanti ada. Ya, jadi seperti kemarin saya membahas wudhu, ya, bahas wudhu. Nah, kalau wudhu saja hanya kerubiak-kerubiak ini kayak gini, jangankan wudhu, setiap pagi lo gosok gigi. Kok kenapa ada wudhu hanya berkumur lah? Ternyata kan ada pemanaan sendiri. Ya, artinya berarti kita ini harus mengucapkan yang baik-baik. Apa yang kita makan ini harus baik-baik. Jangan menyakiti orang lain, jangan merugikan orang lain, jangan menyinggung perasaan. Lah kalau ada orang belajar ilmu kayak gitu semua, Mbak, insya Allah ya, dunia ini tak akan kiamat, Mbak. Loh sekarang enggak, cuma melakukannya syariat tok, sholat tok, habis sholat berdoa. Bagus sebenarnya, tapi akhirnya apa? Ketika dia hablum minannas kurang baik, Mbak. Sholat 5 waktu getuk, tapi sama tetangga masih uring-uringan, sama tetangga masih menghujat, ya? Ya. Nah ini berarti belum paham. Padahal namanya sholat, ini kita harus bisa. Ini rangkaian semua, Mbak, rangkuman. Nanti besok saya sisir satu-satu, ya, saya sisir dari sholat, dari kemarin sunah-sunah qobliyah tadi ini dari tadi Kertawijaya ini saya sekedar tadi intermezzo atau memberikan rangkuman. Nanti pembedaannya ada sendiri, ya, kayak gitu. Ya, karena ini nyambung ke sini kayak gitu. Nanti tak sambung lagi, ya. Jadi sholat itu ada gerakan 4, sama dengan diri kita, punya sifat namanya sifat 4. Iblis, hewani, manusiawi, dan malaikat. Sama. Sholat ada takbiratul ihram, rukuk, sujud, at-tahiyat. Takbiratul ihram itu membawa sifat iblis. Makanya berdiri tegak. Kalau dalam unsur namanya unsur api. Disimbolkan dalam sahabat Nabi, apa dia? Abu Bakar, ya? Abu Bakar. Simbol daripada api, ya? Abu Bakar. Ya. Artinya ketika jenengan ini bertakbiratul ihram, jenengan di situ harus berintrospeksi atau koreksi sambil membaca doa iftitah. Kalau jenengan menghafal doa iftitah, mungkin agak bingung ya. Jadi ini bagi saya aja yang bodoh ya. Kalau saya melakukannya kayak gitu karena saya bodoh, saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau takbiratul ihram itu, Mbak ya, saya cuma introspeksi, ngoreksi. Kira-kira sifat iblis yang di diri saya ini sudah saya bisa kendalikan belum? Saya bisa mengendalikan emosi saya apa belum? Saya bisa mengendalikan amarah saya apa belum? Ya, kayak gitu. Kalau belum, saya ingat harus saya dandani kayak gitu. Ini kalau pas saya sholat, contoh ketika saya sholat duhur, saya mengingat dari subuh ke duhur ini kira-kira saya ini bisa mengendalikan emosi saya enggak ketika bertakbiratul ihram itu, Mbak? Ya. Bisa mengendalikan amarah saya enggak? Kalau belum, saya belajar untuk mengendalikan. Ya, gitu. Terus yang kedua adalah rukuk. Kalau dalam sifat namanya sifat hewani. Ya, hewani. Kalau dalam unsur angin. Ya, kalau dalam sahabat Umar bin Khattab, ya, sifat nafsu. Artinya ketika kita rukuk, kita harus selalu introspeksi diri. Bisa nggak kita ini sudah mengendalikan nafsu kita, nafsu keduniawian, nafsu apa saja kita bisa mengendalikan ketika kita rukuk. Introspeksi. Paham ya? Paham. Baru yang ketika sujud, Mbak.
Kalau dalam sifat namanya sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Sifat manusiawi, kalau dalam sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Kalau dalam unsur yaitu air, selalu mencari tempat rendah. Air ini harus selalu mencari tempat rendah. Artinya kita harus selalu merendah di diri, makanya sujud. Maaf, kepala sama ini pantat, kemudian pantat. Tapi harus selalu merendah dan merendah terus. Merendah dan merendah terus. Kayak gitu. Ini sifat manusia. Kita harus introspeksi ketika kita bersujud. Kita bersujud harus introspeksi. Kira-kira saya bisa merendah apa dulu? Saya masih merasa apa? Kalau itu kata benahi, kita benahi. Yang terakhir adalah at-tahiyat. Kalau dalam sifat namanya malaikat. Kalau dalam unsur tanah, ya. Kalau dalam sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini sifat tanah ini ibarat seperti gunung, besar tapi tidak sombong, maka disimbolkan dengan at-tahiyat. Ya. Walaupun kita dihujat, difitnah, dihasut, tanah ini nggak pernah membalas. Artinya kita tidak boleh membalas. Tapi balaslah dengan kebaikan. Tanah itu pernah. Jangan cangkuli, jangan berake, jangan PVC, jangan coker-coker, dia nggak membalas. Tapi ketika dikasih biji padi, biji apa aja, dia membalas ribuan ya Mbak. Ya. Itulah diri kita harus kayak gitu. Ini harus kita introspeksi lah, insya Allah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi. Ini apa akhirnya? Kita mulai melangkahkan kaki, ya. Kita benahi ini. Insya Allah kalau orang mau belajar kayak gitu lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Makanya tadi orang sholat ketika salam kok nggak ada yang balas. Padahal katanya salam itu wajib dibalas. Tapi ketika sholat kok salamnya nggak dibalas kayak gitu Mbak. Ini membuktikan perbuatan jenengan tidak butuh balasan. Hanya Allah yang membalas. Yang dimaksud kayak gitu Mbak. Makanya saya katakan hukum syariat itu adalah dibikin oleh manusia yang menghakimi manusia, ya. Dan hukum syariat ini bisa berubah-ubah melihat suatu kondisi atau keadaan. Nggak percaya? Saya buktikan. Ketika ada pandemi, sholat berjamaah ini soft harus rapat. Tapi ketika ada pandemi, jaraknya 1 meter. Ayo, sah apa enggak? Ya sah, yang membuat pemerintah. Nah, itu maksudnya nanti saya ada, ya. Itu lebih dalam lagi jeru ya. Sama nembe krungu ngono cok ngene. Itu jeru. Jeru itu dalam. Sama orang jeru dalam dah, ya Pak. Dalam. Wong rate jeru ki apa? Nek jero, nek jare wong Bali jero ki wong duwe tahta, rabi kawin karo wong biasa. Dadine jero wong wedok, anak agung kawin karo wong kampung biasa, mangke tahtane ilang kastane. Dadine bujero. Lah, dalam bahasa Sunda kajeroan artinya ilmu dalam. Aku tahu ngono ya. Paham ya, Mbak ya? Paham. Iki ngono. Nah, tak teruske mau. Ya, sing jenenge Kertawijaya, raja ke-7 itu punya guru spiritual namanya Bung Suihu. Ya, eling-eling sampean. Eling-eling ya. Bung Suihu ngono ya. Bung Suihu Campa. Ini apa? Ya, tapi wis dulu bergabung dengan Malaka. Pada suatu cerita ada Malaka ini bergabung dengan orang-orang di Cina. Nanti ke Jawa Barat itu episode selanjutnya nanti banyak. Insya Allah aku pas semua loh. Nanti makanya di sana bahasanya beda. Nah, Bung Suiho ini itu membackup daripada Raden Kertawijaya. Ya. Akhirnya Bung Suiho ini ketika dia ini sudah mulai di situ sudah aman tentram,
Bung Suwiho meminta sebidang tanah kepada Raden Kertawijaya. Ya, akhirnya diberikan, Mbak. Diberikan karena pada waktu itu Majapahit memang sudah aman. Ya, maka diberikan. Akhirnya diberikan di suatu wilayah. Kalau yang jenengan kenal sekarang Ngapel. Ngapel. Ya coba jenengan ingat. Masa namanya kok Raden Rahmat? Raden itu kan anak raja. Iya. Lah apa dia ada keturunan dari Majapahit kan enggak gitu. Nah ini karena yang memberikan Raden Kertawijaya karena jasa-jasa beliau, jasa-jasa bungsu itu. Ini tak singkat aja Mbak, karena itu nanti kronologinya ada sendiri. Kalau ada orang yang mau minta ceritakan lebih detail nanti bisa di kolom komentar, bilang aja. Ya enggak apa-apa. Bang Bu, saya mau minta ceritakan dong. Ini detailnya. Nanti saya bikin season sendiri. Ini ada lagi yang komentar. Jadi tadi ini hanya pengulasan sedikit. Ya. Jadi nanti saya vulgarkan semua satu sabar. Ya, sabar. Tetap saya vulgarkan. Kalau ada di kolom komentar, Mbak Bu, ini saya minta ini dong. Saya kasih insya Allah. Ya, nanti saya upload kayak gitu ya, Mbak ya. Iya, jadi biar insya Allah ilmu-ilmu yang dari Allah ini bisa saya amanahkan ke dulur-dulur semua. Biar ibadahnya kepada Allah ini biar nggak dijudikan, biar nggak digadaikan, ngono loh Mbak. Biar lebih baik gitu ya. Iya, masa judi kok ibadah kok digadaikan. Ditanya ketika jenengan saat niki kok sekarang kok sholat rajin? Iya, karena apa? Anakku biar naik pangkat loh. Berarti dia sholatnya digadaikan sama apa? Pangkat itu nggak boleh Mbak. Kayak ngono nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Jadi sholat ini hanya untuk Allah Ta'ala. Paham ya Mbak ya? Paham. Jadi harus dicerna benar-benar. Ya. Dicerna benar-benar. Jangan asal-asalan kok, asal-asal. Ibadah bubruk. Taunya nanti sholat ini yang bisa menjadikan jenengan masuk surga. Enggak. Tapi sholat ini hanya sekedar kita melakukan syahadat, yaitu kalau jenengan tidak melakukan syariat, jenengan juga dosa, Mbak. Ya, jenengan melanggar namanya syahadat. Itu nanti tak kupas lagi itu. Ya, rukun Islam, rukun iman, ya. Nanti ada syahadat, sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Juga nanti tak kupas. Mbah Soleh kenapa kok makamnya 9? Tak kupas, jangan khawatir. Ya, kenapa? Apakah mungkin Mbah Soleh ini makamnya 9? Benar-benar itu nanti tak jelaskan secara detail. Jangan khawatir. Ya. Nah, Bung Suwiho tadi di Ngapel. Ini kembali lagi enak dah, kembali menonton ya. Menonton. Nah, Bung Suwiho ini di Ngapel akhirnya terkenal dengan namanya Raden Rahmat. Karena Bung Suwiho ini yang membuat susunan di daerah Ngapel, sebenarnya bukan Ngapel Mbak dulu itu, Ngampil. Nah, akhirnya orang melihat tulisan Ngampil ini kayak sama Ngampel ya, kayak cecek karo cecek. Tulisannya sama Mbak, ya. Tapi bacanya beda. Nah, jadi akhirnya orang terkenalnya Ngampel. Akhirnya karena dia yang membuat susunan, yang membuat tatanan, akhirnya dikenal dengan Sunan Ampel. Sunan Ngapel. Nah gitu, ya. Raden Rahmat itu dulu sebenarnya guru spiritualnya Kertawijaya. Makanya pada waktu Kertawijaya mau muksa, akhirnya dia kembali ke situ pada waktu peperangan. Itu nanti ada sendiri. Nggak tahu itu ada sejarah itu ada. Semua ada sejarahnya kok. Jangan kayak gitu rokok aja ada sejarah rokok barang kan pokok. Apa itu? Rasa Mbak. Ana wong rokok Samsu, ana wong rokok jarum, ana wong rokok filter. Sing digoleki apa nih Mbak? Rasa. Lah ya, mulane ngrokok barang kang pokok ya iku rasa. Mulane rokok Mbak. Ngono ya. Jadi sampean rokok ku filosofi ya, ngrokok barang kang pokok ya kuwi rasa. Mulakno tanah Jawa ana sing jenenge Borobudur. Apa itu Borobudur? Bobot rasa buruh tandur. Sampean kalau pingin rasa yang besar bisa kalau ada saya pernah dengar filosofi ya, ojo rumangsa bisa lan ojo rumangsa pinter. Tapi ya bisa ngrumangsani karo pinter ngrumangsani. Lah iku berarti rasa iki nomor 1 ya Mbah ya. Nah iki mulane bobot rasa bisa
ya merasakan apa yang orang rasakan. Arane bobot rasa, punya rasa yang begitu bagus. Dengan cara apa? Huruf tandur. Boro budur, budur, buruh, dur tandur. Wong tandur ki medunglo karo mundur. Artinya kita harus merendah diri dan punya adab sopan santun. Selalu mengalah ngono ta. Bobot rasa buru tandur. Paham ora yu kayu senamburi. Klesam. Yo, ngono. Ya, klesam. Ini saya mau bertanya satu kali lagi, bisa tak? Oh boleh, monggo. Saya ingin tahu penjelasannya. Kenapa sih kok ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat? Pinter iki. Iki wong pinter iki takok unik ya. Jadi ada wali 9 namanya satu Sunan Ampel, kedua Sunan Bonang, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Maulana Malik Ibrahim, kelima Sunan Kudus, keenam Sunan Gunung Jati, ketujuh Sunan Kalijogo, kedelapan Sunan Derajat, 9 Sunan Muria. Ya, ngono ya. Tak jelaskan, Mbak. Saya jelaskan sejelas-jelasnya. Itu sebuah filosofi. Filosofi. Atau dalam bahasa Jawa Barat namanya siloka. Ya. Siloka. Atau dalam bahasa namanya sasmita. Oke, kalau kita kan mikro mesti ya dulu dong. Ya, kita dong. Kejap. Bentar tak minum dulu. Minum dulu, Pak. Iya, barokah. Nih. Pak, Ya, ngopi matur dulu, nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah barokah. Ngono. Ngopi, ngaji, obrolan perkara ibadah. Ngono. Ya, wadahe nang gelas. Nek tugel ora iso dilas mulakno wong njaga kejujuran aja nganti rusak. Nek rusak kejujuran kaya gelas mletek wis ra iso dandani. Ya, iki pinter ngaji iki ngene apa bae iso dadekke asbak. Ya contoh asbak. Asbak iki wadah latu. Sama dengan diri kita. Ya. Sifat nafsu ada wadahnya. Apa bojo, Mbak? Ya. Jadi semuanya ada wadah-wadahnya. Ya. Tenang, Mbak. Wali tetep tak jelaske iki biasa. Ya, sekarang ngaji ini ngono Mbah. Apa semua barang yang ada di depan kita ini harus kita jelaskan. Ya. Jadi biar nggak bingung. Monggo Mbah diminum dulu. Iya, monggo. Bismillah. Ya, kayak gitu ya. Jadi yang pertama adalah Sunan Ampel. Kita mulai daripada namanya Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel ini adalah namanya Raden Rahmat. Biar kita mendapatkan rahmatan lil alamin. Harus dipupuk kan ini udah. Dipupuk kan ilmu iki kepek. Cah cilik biar ngono, bayi disebul ngono. Jare. Nah, aku tak pupuk ngene ilmune kok meneh. Ora itu ojo ganti ngono ya. Ya. Rahmatan lil alamin, men diampili karo Gusti Allah. Diselangi. Lah men bisa diselangi sampean sing nyelangi Gusti Allah men entuk rahmatan lil alamin kuwi Raden Rahmat utawa Sunan Ampel. Sampean kudu priye? Kudu sing jenenge Sunan Bonang. Bonang ki ana bahasa, bonang ki tabuhan iki lho, Mbak. Ning nong ninggung. Tabuhane sampean sing kepenak. Unine sampean sing kepenak. Ya, iki. Nek penak iki nih. Ucapan sampean kudu sing penak. Aja nang kuping ndek kelop loro karo wong. Berhubungane mek apik, berhablum minanas men apik. Kowe entuk rahmate Gusti Allah, rahmatan kita alamin hablum minanas tak kei contoh sampean hubungan karo wong apik karo ora. Contoh karo tanggane sampean. Karo tanggane sampean ora apik. Senenge muring-muring senenge mitnah ngene. Nek tanggane sampean duwe slametan, bagi bubur utawa bagi apa, sampean mesti dilewati. Karena ora seneng karo sampean lho. Mangkene ra entuk, Mbah. Rezeki, Mbah. Ya. Oh. Paham ya? Paham, Mbah. Lah iku artinya apa? Sampean berarti menawa sing apik tapi nek sampean hubungan karo wong sing apik, insyaallah, Mbah. Ya, rezekine yo gampang. Paham ya? Nek kuwi pelajaran gampang kuwi.
iki rahmatan lil alamin kudu swara sing apik, pangucap sing apik, tumindak sing apik. Mula bonang iki ana wong ngomong tabuhan, ana sing ngomong benang, penyambung bener kabeh. Lah penyambung sing apik, swara sing apik iki dimulai dari endi? Sing diarani Sunan Giri. Giri ki omah. Omah ki ya awake dhewe, omah cilik. Ya, dandani awake dhewe. Nasihatilah dirimu sendiri sebelum kamu menasihati orang lain. Perbaikilah dirimu sendiri sebelum kamu memperbaiki orang lain. Ya, paham ya? Itu. Obatilah dirimu sendiri sebelum kamu mengobati orang lain. Oh, no, ya kok. Kuwi filosofi ngono. Nah, iki diri omah. Men apa? Ya. Sampeyan men entuk rahmate Gusti Allah lewat penyambung. Ya. Tujuan yo sing apik omah. Oh, paham ya? Diri. Lah, nganggone apa, Mbak? Sampeyan men iso swara apik, men bisa temempel ning Gusti Allah. Ning giri men iso apik. Ya. Ki nganggone apa? Ilmune ki apa? Ya kuwi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sampeyan ora makam Sunan Maulana Ibrahim ning Gresik iku. Di Gresik. Ya. Ini di bawah rendah. Artinya kita harus merendah di paling rendah. Jangan merasa tinggi, tapi merasalah rendah. Dengan cara ilmu apa? Untuk apa? Maka yang selanjutnya adalah namanya Sunan Kudus. Kudus ini adalah suci. Agar kita menjaga kesucian. Agar kita menjaga kesucian. Nah, menjaga kesucian itu, yang dijaga suci itu ilmunya apa? Ilmu Sunan Gunung Jati. Artinya dihujat, difitnah. Gunung Jati, gunung jati ning awake diri. Jati ning awake dhewe, jati diri kita sendiri. Jati di diri. Gunung ini walaupun besar tapi tidak sombong dari tanah. Artinya apa? Kita walaupun dihujat, difitnah, dihasut, tidak usah membalas, Mbak. Biarlah Allah yang membalas, ya. Tapi tetap kita balas dengan kebaikan. Yo, sampean yo, ya. Ora usah melu rasan-rasan tonggo, rapi, ya. Ngono, Dek. Dek waktu ngono. Ora usah. Ya wudune batal sampean. Wudune nek batal. Jo. Bejano sampean dialek tonggo yo jan ora kaiti. Sampeyan diucap tonggo yo wis ora apa-apa, wong ora kroak yo mbak yo. Ya wis pak ora apa-apa. Sing sabar duwe ati sing lega. Wong ngono lho, Mbah. Mudeng ora ya. Jadi kita ini harus selalu merendah dan merendah. Ya, itu namanya Sunan Gunung Jati. Tapi gunung ini kokoh, tapi dia tidak sombong. Tapi di dalamnya material, kekayaan bumi ada. Mula siap-siap nih sampean bisa nglakoni ngoyo ngono bakal diangkat derajat karo Gusti Allah. Tapi kudu nglewati sik, Mbak. Lebar sampean harus jaga kesucian ilmu awake dhewe masalah direndahke di apa ora tau bales ngono. Kudu dijaga, Mbah, ilmu kuwi. Mula diarani Sunan Jaga ilmu. Mula naon sinetron ana, Mbak. Sunan Kalijaga juga tongkat nganti nglumut. Temenan orang, Mbak? Mungkin salah. Lah iya mosok kok nglumut. Nah, itu hanya sebuah untuk mempelajari kita, memberikan edukasi kepada kita. Agar kita ini mempunyai namanya tongkat atau tuntunan. Maka tongkatnya siapa? Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menjaga tongkatnya Sunan Bonang, artinya menjaga ilmunya Sunan Bonang. Bisa menjaga aliran sungai, artinya bisa menjaga ilmu. Karena banyak, sekarang ini banyak aliran-aliran ilmu ini banyak. Ya, ilmu inilah, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu itu. Aku ngomongin ngono lho ya. Nih, ilmu sastrawan banyak. Kita harus bisa menjaga. Ya, jangan kita sampai salah memilih untuk pulang ke hadapan kepada Allah Ta'ala. Ini namanya Sunan Kalijaga. Biar apa? Kita bisa menjaga ilmu, ya, ilmu yang dari ilmu Gunung Jati, yaitu yang dihujat, difitnah, dia tidak membalas, biar suci. Ini untuk apa? Nanti baru jenengan akan mendapatkan
Kederajatan. Kederajatan yang kayak apa? Kederajatan di hadapan Allah, kemuliaan. Paham ya? Ya, paham, Maka Pak. dikatakan sunatmu mulia. Paham ya? Paham, Pak. Wah, mantap dah. Ya. Nah, enggak gitu. Ya. Apa lagi, Mbak? Monggo tanya lagi. Masih ada? Masih ada? Monggo. Nah, itu Mbak. Jadi nama wali-wali semua itu hanya filosofi. Ya. Jadi adanya Sunan Mulia, kalau kita mau jadi kemuliaan atau kemuliaan, kita mau mendapatkan kederajatan, kita harus berani menjaga ilmu. Ilmu apa? Ilmu bumi. Yang diinjak, dihasut, di apa kita tidak pernah sama dengan Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim dibakar tidak terbakar. Artinya kayak gitu. Dihujat, dimusuhi tapi tidak terbakar. Tetap membalas kebaikan. Sama dengan Sunan Geseng, ya kayak gitu, Mbak. Ya, jadi Ya, Mbak. banyak, ya. Itu makanya kita harus memahami 9 wali. Jadi ketika jangan bersiarah, ini jangan paham, jangan bersiarahnya kemana. Jangan bersiarah meminta loh, Mbak yo. Ya. Dosa sampean. Meminta itu hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan disalahgunakan. Jangan bersiarah kerupiak, diziarah nangis meminta, itu tidak diperbolehkan, Mbak. Bersiarah ini bersilaturahmi. Artinya kita bersyukur karena ada beliau, para wali-wali, kita bisa mengenyam agama Islam. Coba bayangkan Mbak. Bayangkan dulu pemirsa, ya. Bayangkan dulu pemirsa, jenengan semua lahir dari seorang ibu yang bukan beragama Islam. Kira-kira apakah jenengan akan Islam? Tidak. Ya, ya. Makanya kita harus berani belajar. Apa itu syariat harus kita bedah. Apa itu sholat harus kita bedah. Apa itu puasa harus kita bedah. Mbak, mau bertanya sekali lagi ya? Oh iya, monggo silakan. Ini masalah masalah masih dalam lingkup kewalian. Seperti beritanya yang saya tahu, ini masalah Siti Jenar. Itu bagaimana itu, Pak, yang sebenarnya? Nah ini dijawab itu harus ngopi dulu, Mbak. Ya, ngopi biar tambah hitam. Tak jelaskan, Mbak yo. Saman kalau dengar Syekh Siti Jenar, jenengan sudah pernah dengar namanya Syekh Jago, Syekh Domba? Ya, pernah. Nah, sama, Mbak. Hanya sebuah nama untuk patok kolo cokro, artinya membuat pelajaran diri kita. Ya, tak sekali ini, Mbak. Ilmunya mana cuma tuh saya, nan kok mana? Nggak pengen ya. Nah, aja guyu. Ya, ngaji wedok siji turu, siji guyu, siji jengking, siji apa ngene. Ya kok. Paham kok karo katel ngene. Ngaji ngono, ya kok. Syekh Siti Jenar. Siti ki artinya apa, Mbak? Tahu? Tanah. Ya. Jenar. Cacing. Nah, artinya Siti Jenar. Artinya cacing yang di dalam tanah. Sekarang saya mau tanya, cacing ada matanya nggak, Mbak? Tidak ada. Ya. Tapi kenapa dia bisa hidup? Karena yang dia pakai adalah hati. Artinya orang yang Syekh Siti Jenar ini perwujudan sifat seseorang yang dia menggunakan mata hati, bukan mata indera. Kalau jenengan hanya melihat dengan indera jenengan akan banyak tertipu karena jenengan akan hanya melihat casing, ya, casing, tertipu, ya, mono, kayak ini casing, ya, Pak. Itu saksi itu. Jenengan jangan sampai hanya menggunakan panca indera. Panca indera ini nanti bisa menipu jenengan, akan tertipu. Maka ketika Nabi Adam akhirnya berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya.
Ya. Rabbana zalamna Anfusana. wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena Nabi Adam kepincut digoda iblis kepancing donya. Paham ya? Paham. Jadi saksi tijenar ini adalah orang yang melihat dengan mata hati, bukan mata indera. Jadi itu sebuah perwujudan sifat. Ya, perwujudan. Maka di Jawa Barat namanya ada Syekh Nur Jati. Nur itu cahaya, Jati itu jatinya. Awake dhewe jati ning diri. Syekh Nur Jati. Ada lagi yang mengatakan Sunan Sasmita. Ya. Sunan Sasmita. Ya. Ya. Sasmita ada kode atau Sandi. Kita kupas tuntas kapan-kapan. Tenang. Ini kan intermezzo. Ini hanya sebuah intermezzo atau pembukaan. Ya, jadi jenengan nanti akan wah berarti ini minta dibahas ini saya mengenalkan kepada pemirsa semua. Ya, jadi pengupasan nanti tadi yang saya bahas ini, insya Allah saya buka semua. Ya, Siap Pak. Ya, jadi insya Allah saya buka semua, apapun itu, ya, apapun itu, saya buka semua, oke Mbak? Oke. Wah itu Mbak, jadi semua saya buka, tidak apa-apa, ya. Kalau saya buka, saya bedah nanti semua dari sholat, dari puasa, ini sejarah juga nanti insya Allah saya akan membuka sejarah-sejarah, ya. Tadi saya pertama buka dengan sukma, ya, dengan sukma, ya, dengan sukma jangan sampai Anda salah paham. Jadi ingat, ya. Sukma itu bukan dari raga besar, kecil, bukan. Tapi dari kederajatan yang tinggi, dari keduniawian yang tinggi dihilangkan. Maka dulu raja-raja namanya Muksa. Tidak ada kalau seumpama kok dari raga besar menjadi kecil itu bohong. Dan nama wali 9 itu hanya sebuah filosofi memang dibikin untuk agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala menjadi baik dan lebih baik lagi. Itu namanya patok kolo cokro. Di Sunan Ampel ini ada 2, yaitu Mbah Soleh dan Mbah Bolong. Ayo, jenengan Mbah Soleh mati 9 kali, betul enggak? Ayo, bingung sampean. Bingung Pak. Nah, Masalah itu pembahasannya kan dari orang-orang katanya kan mati hidup 9 lagi. kali ya gitu. Jenengan secara ilmiah masuk akal enggak? Ya kira-kira nggak masuk akal Pak. Nah, ini sebenarnya kayak gini. Ini cuman kita diberikan ilmu. Artinya kalau jenengan mau jadi orang soleh, jenengan harus bisa menjaga lubang 9 yang ada di diri kita. Lah, Mbah Soleh itu dulu disejarahkan itu tukang bersihnya masjidnya Sunan Ampel. Artinya tempat ibadah. Artinya ini, ya, telinga, hidung, mata ini harus kita bersihkan semua 9 biar kita menjadi orang soleh. Disapu loh Mbak, disapu, diresiki. Disapu, diresiki. Bukan kok mati 9 itu bukan. Jadi cuman itu memberikan ilmu kepada kita. Makanya jenengan kalau berziarah itu jangan meminta, tapi bersilaturahmi biar tahu Mbah Soleh, oh ternyata Mbah Soleh ini adalah filosofi agar kita bisa menjaga lubang 9 di diri kita. Apa itu? 7 di atas, 2 di bawah. Maka ketika orang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Karena apa? Bisa mengendalikan 2 di bawah, 7 di atas. Tapi kalau tidak sholat berjamaah, ya, maka Rasulullah pernah mengatakan nanti di akhir zaman golonganku akan pecah menjadi 72 golongan. Artinya 7 di atas 2 di bawah berbeda. Ya apa? Dhuwure muruk ngisore ngantem clok. Bahaya ya. Aja ngono. Bahas masalah ngaji ngene. Tapi ternyata tidak bisa menahan syahwat. Dia ngisore sing loro. Ya. Ngisore sing golongan loro tidak bisa, ya. Nah, kayak gitu, Pak. Paham. Nah, jadi benar-benar harus kita kuatkan, ya, pelajaran ilmu ibadah ini. Jangan cari gali. Jangan hanya berpatok pada syariat. Harus dengan bedah. Kalau jangan tidak bedah, nah, tak umpamakan kayak gini, Mbak. Ini pisang, Mbak. Ya.
kalau jenengan hanya syariat, makan pisang ini sekulit-kulitnya enggak. Ya. Jadi syariat ini kulit. Ma'rifatin dalamnya. Hakikat itu rasa. Kenyang. Baru menjadi pergerakan tenaga jenengan. Ya. Ya. Paham ya? Paham. Yuk paham yuk. Ya, ojo rasa-rasa tonggo ya yuk. Paham. Ora apik yuk, ya. Iki tak kasih dikit lagi sebentar ya, dikit lagi. Dikit lagi, yo. Jadi untuk para pemirsa semua, dulur-dulurku semua yang ada di manapun, ya, semua. Jadi jangan harus berhati-hati untuk masalah ibadah. Ya. Karena jangan sampai ibadah jenengan ini kelihatannya benar ternyata belum benar. Artinya gimana? Memang semua ibadah ini yang menilai Allah Ta'ala. Tapi kalau bisa ibadah jenengan ini, syariat ini harus dikupas tuntas semua. Ya. Hukum fikih pun harus dikupas tuntas semua. Kenapa? Contoh, ketika kentut membatalkan wudu, kena kotoran hewan, kotoran ayam, ini kok nggak batal wudu? Ya, ada mbak ya? Ya ada, tapi ya itu mbak, dijelaskan bingung ya. Nah, makanya saya jelaskan. Padahal kentut ini najis nggak mbak? Enggak, Kotoran ayam. najis. Nah, kenapa kotoran ayam tidak batal di wudu, tapi kentut justru membatalkan wudu? Karena kayak gini, hukum wudu itu adalah kebanyakan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kadang kita pun berkorban, tapi kita rela berkorban untuk kebaikan orang lain. Contoh kayak kentut yang rugi siapa mbak? Orang lain. Nah, berarti kita merugikan orang lain, tidak diperbolehkan. Jadi intinya jangan sampai merugikan orang lain. Lebih baik menguntungkan orang lain, memberikan kemaslahatan untuk orang lain, kebaikan untuk orang lain. Makanya ketika kena kotoran ayam, yang rugi siapa mbak? Orang lain. Diri sendiri. Mbak. Ya, lah baru ketika jenengan mau sholat harus disucikan dengan berwudu lagi. Karena apa? Jenengan kalau kena kotoran ayam, terus jenengan belum mencuci kaki, terus jenengan datang ke rumah temennya rugi baru mbak. Ya. Maka itu ketika kentut membatalkan wudu, kena kotoran ayam tidak membatalkan wudu pada najis. Artinya adalah wudu itu mengajari kita, ya, jangan sampai kita merugikan orang lain, menyakiti orang lain, ya. Tapi berilah kebaikan untuk orang lain, ya, bermanfaat untuk orang lain. Ngono yo, bermanfaat untuk orang lain yo, ya. Sampean masak, mambune umrono-umrono, ojo pangan ngene tanggane ra. Nek tanggane sing tetangga nggak punya kasih yo, kasih. Jangan ngasih kalau sudah nggak makan semua masih sisa baru dikasih. Jangan mau dikasih rezeki sisa. Nah iya makanya ya, paham ya. Ini kira-kira cukup dulu di sini. Nanti kapan lain kita sambung lagi kalau Allah masih memberikan ijabahnya, memberikan ridhonya, ya. Yuk ya, ya udah ya. Nah, nanti kita sambung lagi. Maaf dulur, mungkin kira-kira karena ini sudah terlalu panjang, saya akhiri aja dulu. Semoga dulu semua tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kebarokahan dan keridhaan daripada Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.